Halo, jumpa lagi di Om Krep Channel. Oke, kali ini temanya Om Krep menjawab gitu ya. Jadi cukup banyak sekali yang DM atau yang menanyakan ke kita via WA ataupun di kolom komen tentang ini budidaya kepitingnya pakai air apa gitu, air laut kah, air payau kah, air apakah gitu ya. Nah, daripada satu persatu ya, saya jawab, mending saya bikinkan satu konten tentang eh, Om Crab pakai air apa gitu ya untuk budidaya vertical crabnya. Namun sebelum masuk ke topik utama, seperti biasa ada sponsor yang mau lewat gitu ya. Yang di belakang nih vertical crab Gen 3.2 sekarang gitu ya. Yang sudah bosen dengerin cerita tentang vertical crab bisa di skip, tapi kalau yang belum mohon 1 menit lah disimak gitu ya. Oke, saya balik dulu teman-teman. Nah, ini di sini nih ya. Ini vertical crab box apartemen kepiting Gen 3.2 sekarang kalau dinamakan. Saya bahas tentang dimensinya dulu. Jadi lebarnya itu 40 cm, tingginya sekitar 17 sampai 18 cm, ke belakangnya sekitar 38 cm. Ada dua cowakan di sini, yang ini buat air pipa air kotornya, yang ini untuk air bersihnya, air masuknya ya. Nah, ini untuk buangannya teman-teman. Kalau dulu yang masih seperti ini nih. Nah, konvensional banget pakai pipa 3/4 ya. Nah, kalau yang sekarang sudah kekinian banget ya. Nah, ini bisa dicabut gitu ya. Bisa dicabut, bisa ditutup. Ini kelebihannya airnya bisa masuk di sini nih. Kalau yang ini dari atas masuknya, jadi dia penuh terus keluar ke sini. Kalau ini bisa air bawah atau kotoran di bawah itu harapannya bisa masuk ke sini, keluar ke sini. Harapannya begitu teman-teman ya. Terus ini ada skatnya juga. Oke, ini penampakannya. Nah, bagi teman-teman yang mau order, langsung saja komen. Saya akan kasih nomor WA, nanti bisa chatting-chattingan. Untuk masalah harga dan pemesanan harus lewat Om Crab ya. Oke. Nah, kita akan lanjut lagi teman-teman tentang Om Crab ini budidayanya kan di rumah nih, di kota Surabaya, di tengah kota, jauh dari laut, jauh dari pesisir. Terus pakainya apa gitu loh? Pakainya apa? Apakah air tawar atau apa? Jadi gini teman-teman. Budidaya kepiting setahu dan sepengalaman saya hampir 3 tahun ini, ya kita menggunakan air payau gitu ya. Air payau itu kalau kita ngomong ukuran itu di kisaran antara 17 ppt sampai di 23 sampai 25. Tergantung daerah menurut saya, tergantung bahannya. Nah, cara ngukurnya bagaimana? Ini saya dulu beli paketan itu dapat kayak beginian ini. Nah, ini yang konvensional banget, jadi airnya nanti dimasukin. Ya kan, dimasukin, nanti ini naik ya. Set ini, pennya ini naik. Nah, sampai ke angka berapakah? Ya itulah adalah kadar asinnya. Ini yang konvensional banget, ini di marketplace banyak sekali, di online ya beli. Nah, selain ini ada yang bentuknya kayak ballpoint gitu, spidol gitu ya. Nanti ditetesin, nanti kita keker begitu. Nah, itu harusnya jauh lebih akurat daripada ini. Dan ada yang lebih kekinian lagi pakai digital. Jadi bisa dimasukin di airnya, dicelupin aja, nanti digitalnya udah keluar. Jadi sudah lebih modern lagi gitu ya. Itu adalah alat untuk kita mengetahui kadar garamnya berapa. Nah, jadi jawabannya adalah kita menggunakan air payau. Jadi bukan tawar, bukan juga asin, tapi di tengah-tengahnya teman-teman. Karena kepiting kan ada di pesisir ya, di hutan bakaunya. Jadi dia pertemuan antara air asin dan air tawar. Jadi dia bercampur gitu teman-teman. Jadi memang harus di mixing. Nah, menurut saya kembali lagi saran saya nih, asinnya seberapa? Kalau teman-teman tahu bahannya itu dapatnya dari mana, kondisi asinnya berapa, itu kalau bisa dikondisikan itu enak banget. Jadi adaptasinya nggak terlalu susah. Tapi kalau enggak agak susah. Ya biasanya pakai rumus di 17 sampai 23 sampai 25. Ada teman-teman yang bahkan sampai 28. Ya, ada yang sampai 28. Tapi saya sendiri pernah 15 juga nggak ada masalah. Jadi kembali lagi tergantung dari kondisi bibitnya teman-teman ya. Nah, terus Om Crab sendiri pakainya apa? Jadi macam-macam teman-teman. Ada yang pakai dulu itu pernah kita coba pakai air asin langsung gitu ya. Kita mixing dengan air tawar. Terus, tapi karena harus belinya 1 tangki, wah ini yang repot. Soalnya kapasitas kita nggak segede itu, nggak sampai 5.000 liter. Jadi itu masalah juga, banyak yang kebuang gitu ya. Dan nggak murah juga kalau di Surabaya teman-teman. Terus pernah juga kita pakai garam khusus ya, garam-garam yang mahal tuh. Nah itu juga kita pernah pakai, tapi ya lumayan mahal teman-teman ya. Nah ada juga yang pakai garam krosok atau garam-garam yang kasar itu. Nah itu yang kita pakai terakhir teman-teman. Yang penting mixingnya, ngaturnya semuanya sudah benar. So far nggak ada masalah sih. So far nggak ada masalah untuk pakai garam krosok ya.
Kalau mampu untuk yang yang garam yang bagus ya mungkin lebih baik ya, karena ada kandungan ini lebih komplit lah. Sedangkan garam grosok itu perlu dituning lagi agar kondisinya lebih pas gitu ya. Jadi itu semoga menjawab perihal masalah apakah pakai air tawar atau apa. Jawabannya pakai air payau. Nggak asin banget, nggak tawar juga, jadi tengah-tengah teman. Di kisaran 17-25, alat tesnya seperti ini, cuman akurasinya lebih baik yang pakai digital mungkin, atau mungkin yang pakai ditetes itu menurut saya jauh lebih akurat. Kalau yang ini sih agak kurang terlalu ya kalau dari pengalaman, tapi adanya ini kemarin. Begitu, mungkin untuk masalah ini menurut saya cukup ya. Seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuan dukungan untuk subscribe-nya. Bagi yang teman-teman masih pingin tanya-tanya atau komentar, silahkan kita diskusi bareng, belajar bareng gitu ya. Oke, thank you teman-teman.